Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita nyanyi untuk pembukaan pembelajaran ya. Satu jari kanan, satu jari kiri, digabung jadi satu dan jadi jembatan. Dua jari kanan, dua jari kiri, digabung jadi empat menjadi kamera. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, digabung jadi enam menjadi menara tinggi. Empat jari kanan, empat jari kiriku, digabung jadi delapan menjadi telinga. Lima jari kanan, lima jari kiriku, digabung jadi 10. Tujuan pembelajaran pada hari ini melalui kegiatan pembelajaran yang menggunakan model open-based learning dengan metode snowball drawing dan tanya jawab. Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, siswa dapat menjelaskan manfaat zakat fitrah, infak, dan sedekah. Yang kedua, siswa mampu membedakan zakat fitrah, infak, dan sedekah dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, siswa mampu menjelaskan manfaat zakat fitrah, infak, dan sedekah dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, siswa dapat menunjukkan rasa empati dan perilaku kasih sayang terhadap sesama. Ya. Nah, di sini kita mengamati gambar, ya, mengamati gambar. Gambar yang pertama ini menunjukkan seseorang sedang apa? Zakat fitrah. Apa? Ada yang jawab lagi? Gambar apa itu? Membagi-bagi zakat fitrah. Iya, 100 bagi yang menjawab tadi ya. Gambar yang pertama itu membagi-bagi zakat fitrah. Pada bulan Ramadan, akhir bulan Ramadan, ya, orang muslim melaksanakan zakat fitrah, kemudian membagi-bagikan kepada orang lain. Nah, apa manfaatnya? Nanti kita pelajari. Ya. Yang kedua, apa? Amaliyah termasuk apa, Nak? Infak. 100. Nah, infak ini sifatnya khusus untuk keagamaan, lembaga, contohnya masjid, musola, ataupun sekolah. Bisa juga diberikan kepada orang yang membutuhkan infak, ya. Nah, infak ini ada sebagian infak yang dapat menjadi amal jariah sampai kita mati nanti tetap mengalir manfaatnya, pahalanya. Ya. Yang ketiga, gambar apa, Nak? Sedekah. Sedekah. Gambar itu lagi apa? Membagi es krim. Iya. Nah, di sini jika kawan kita tidak punya jajan, tidak punya duit, maka kita bisa berbagi kepada yang nggak punya. Kamu punya jajan, kawannya tidak punya jajan, maka berilah kawan itu jajan supaya kita merasakan sama-sama kita makan, ya. Kita makan, kawan kita makan juga, sama-sama merasakan. Selanjutnya kita akan menonton
Keutamaan bersedekah. Rasulullah SAW bersabda, "Berilah semua kesulitanmu dengan sedekah." Dalam hadis lain, Rasulullah SAW menjelaskan, setiap awal pagi semasa terbit matahari, ada dua malaikat menyeru kepada manusia di bumi. Yang satu menyeru, "Ya Tuhanku, karuniakanlah ganti kepada orang yang membelanjakan hartanya karena Allah." Yang satu lagi menyeru, "Musnahkanlah orang yang menahan hartanya." Memberi sedekah tidak akan membuat kita miskin dan sengsara. Dengan sedekah akan banyak memberikan keuntungan. Berikut beberapa keutamaan dalam bersedekah. Yang pertama, memanjangkan umur. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya sedekahnya orang muslim itu dapat menambah umurnya, dapat mencegah kematian yang buruk, su'ul khatimah. Allah akan menghilangkan darinya sifat sombong, kefakiran, dan sifat bangga pada diri sendiri. Hadis riwayat Tabrani. Yang kedua, pahalanya akan dilipat gandakan. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang bersedekah baik laki-laki maupun perempuan dan meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, niscaya akan dilipat gandakan pahalanya kepada mereka dan bagi mereka pahala yang banyak. Quran Surat Al-Hadid 18. Dalam sebuah hadis qudsi dikatakan yang artinya, barang siapa berniat untuk bersedekah, kecepatan Allah membalasnya lebih dari gerakan sedekahnya. Allah berfirman yang artinya, perumpamaan orang-orang yang mendermakan sedekah harta benda di jalan Allah seperti orang yang menanam sebutir biji yang menumbuhkan 7 untai dan tiap-tiap untai terdapat 100 biji, dan Allah melipat gandakan balasan kepada orang yang dikehendaki, dan Allah maha luas anugerahnya bagi maha mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah 261. Yang ketiga, menghapuskan dosa-dosa. Nabi SAW bersabda, sedekah itu dapat menghapus dosa sebagaimana air memadamkan api. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Namun bukan berarti dosa yang kita miliki akan berguguran begitu saja tanpa disertai dengan taubat. Apabila harta yang diperoleh dari cara yang tidak halal, tentu saja tidak dapat menghapuskan dosa. Bukankah bersedekah juga harus dengan harta yang halal? Tentu saja tidak dapat menghapuskan. Yang keempat, menjadi amal yang tidak putus sampai. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, apabila anak cucu Adam itu mati, maka terputuslah semua amalnya kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariah, anak yang soleh, dan memohonkan ampunan untuk kedua bapaknya, dan ilmu yang berguna. Keutamaan yang keenam, terhindar dari neraka. Nabi SAW bersabda, bersedekahlah kamu sekalian, karena sesungguhnya sedekah itu pemisah dari neraka. Untuk bersedekah tidak perlu mengeluarkan harta yang banyak, semampu kita sedekah apabila kita hendak membeli makanan, pakaian, atau hal apapun yang bisa bermanfaat untuk orang lain juga termasuk sedekah. Nabi bersabda, jauhkan dirimu dari api neraka walaupun hanya dengan sedekah sebutir kurma. Muttafaqun alaih. Keutamaan yang ketujuh, melakukan amalan pada hari Ahad. Nabi SAW bersabda, seorang yang bersedekah dengan tangan kanannya, maka ia menyembunyikan amalannya itu sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Hadis riwayat Bukhari. Semoga Allah memberikan kemudahan kita untuk selalu bersedekah.
seperti biji yang pada setiap sampai pada 100 biji. Ya. Betul atau salah? Manfaat sedekah seperti satu biji yang tumbuh dan menumbuhkan berbagai banyak tangkai dan akan menghasilkan 100 biji lagi. 100 buat kelompok A. Kita ambil kesimpulan, ya, kesimpulan dari manfaat zakat, infak, dan sedekah. Yang pertama adalah mendekatkan diri kepada Allah. Dengan rasa syukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, dengan kita kemukakan memberikan zakat, mengeluarkan zakat kepada, kemudian mengeluarkan infak, mengeluarkan atau membayar atau memberikan sedekah kepada orang lain, orang yang membutuhkan. Jadi yang pertama mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua menolong kepada orang lain. Ya, zakat kita berikan kepada orang lain, orang yang fakir miskin bisa kita tolong. Ya, infak seperti itu juga. Kita berikan ke masjid membangun, kita bisa menyumbangkan ke sana, maka bisa menjadi amal jariah kita nanti. Ketika kita nanti meninggal, amal itu masih mengalir. Sedekah kita berikan kepada orang yang membutuhkan, misalkan kepada orang fakir yang minta, dia kelaparan, kita kasih makanan atau kita kasih uang suruh membeli makanan, maka bisa mereka tertolong. Dia lapar, dengan makanan yang kita berikan dia merasakan kenyang. Tahap apa tadi yang kedua tadi? Bisa menolong antara kita sesama umat muslim. Ya. Yang ketiga, mendekatkan diri kepada Allah. Dengan kita selalu memberikan kepada orang lain, selalu mengeluarkan zakat, selalu mengeluarkan infak, maka timbullah rasa pada jiwa kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi kalau kita pelit-pelit, kita akan jauh dari Allah. Kalau kita sering memberi, sering mengeluarkan zakat pada setiap bulan sekali, insya Allah kita akan dekat kepada Allah. Ya, yang keempat, seperti sebutir biji yang tumbuh, ya, yang tumbuh kemudian mengeluarkan cabang-cabang yang banyak. Nah, cabang-cabang itu nanti akan berbuah, mendapatkan buah yang banyak. Seperti itu. Ibu contohkan, ya, manfaatnya tadi. Satu biji rambutan kamu tanam, jadilah pohon itu banyak cabangnya kan? Ya, Bu. Ya. Kemudian setiap cabang itu akan mengeluarkan buah. Nih, rambutan. Satu cabang itu bisa 100 buah. Bahkan melebihi dari 100 buah tersebut. Seperti itulah manfaat dari sedekah. Kemudian manfaatnya bisa membersihkan jiwa seseorang. Ya. Bisa membersihkan jiwa seseorang. Dengan adanya anak-anak mengeluarkan zakat fitrah, mengeluarkan infak, mengeluarkan atau bersedekah, maka bisa membersihkan jiwa kita. Dari apa? Dari akhlak yang tercela. Dari apa tadi? Akhlak tercela. Tadi awalnya nggak mau mengeluarkan zakat, nggak mau bersedekah,
pelit, itu namanya kikir. Ketika orang tersebut mau mengeluarkan zakat, mau bersedekah, mau berinfak, insya Allah terhindar dari apa? Akhlak tercela, dari rasa pelit tersebut. Menjadi seseorang dermawan, ya. Dermawan kebalikannya pelit, ya. Kemudian, nah itu diantara manfaat-manfaat zakat fitrah, infak dan sedekah. Ulang lagi, rasa syukur kepada Allah. Yang kedua, bisa menolong teman atau sesama umat. Yang ketiga, dapat mendekatkan diri kepada Allah. Yang keempat, seperti satu biji yang melahirkan beberapa cabang dan melahirkan beberapa buah atau biji. Yang kelima apa tadi? Masih ada yang ingat? Yang kelima tadi apa? Ayo. Yang terakhir tadi apa? Masih ada yang ingat? Ya. Menjawab soal berikut. Ibu bacakan. Ya, Ibu bacakan. Di dalam LKPD ada kan manfaat pertama, menolong orang yang lemah dan susah agar dia dapat menunaikan kewajiban terhadap Allah dan makhluk Allah. Sama-sama kita bisa menolong. Yang kedua, membersihkan diri dari sifat gigir, akhlak tercela. Ini kesimpulan terakhir ya. Yang C, mendidik diri menjadi sifat pemurah dan akhlak terpuji. Selanjutnya, sebagai ucapan rasa syukur kita kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita.